Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini kita lagi bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan waktu kesempatan beribadah kepada Tuhan di tahun akhir, yaitu di bulan akhir tahun 2021 ini. Mari kita gunakan kesempatan yang ada sungguh-sungguh memuliakan membesarkan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati
Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami masih mendapatkan lagi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur buat hari lepas hari di mana Tuhan bisa pelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami umat-Mu Tuhan. Layakan kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami undang hadirat-Mu memenuhi tempat ini, melawat hati kami, jiwa roh kami Tuhan. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberikan jalan keluar. Haleluya, yang berputus asa diberi pengharapan kembali. Kuat kembali dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Engkau urapi, Engkau berkati ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin, kurang sukacita. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita bersukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Sang
kata yang sering kita lupa ucapkan setiap hari. Mari kita senantiasa tidak lupa untuk mengucap syukur, karena pada saat kita bersyukur ada kuasa yang begitu luar biasa. Dan dengan mengucap syukur, kita lihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita naikkan lagi selanjutnya.
kasih. Haleluya. Sebab Engkau Allah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, haleluya, kami bersyukur, berterima kasih, haleluya, buat korban putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami memperoleh keselamatan oleh karena anugerah iman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan membalas cinta kasih-Mu, berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami semakin mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Haleluya, kami yang membuka hati kami. Kami mau arahkan pikiran hati kami terfokus kepada Engkau, kepada firman yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Berikan ketenangan dalam batin jiwa roh kami untuk menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga pulang dari tempat ini kami membawa kemenangan, kekuatan, penghiburan, pertolongan, jalan keluar, dan terus bersemangat sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Kau urapi pelayanan mereka sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin pemeliharaan-Mu atas kami semua sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ya, kita sudah masuk di penghujung tahun 2021. Ya, kita bisa melewati hari lepas hari sampai saat ini, itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan sudah jaga, lindungi, berkati kita semua. Ya, haleluya, diluputkan dari bahaya, dari kematian, ya. Tuhan punya rencana, ya. Siapa tahu, ya, setahun ke depan pengangkatan terjadi, ya, kita yang masih diberi kekuatan kesehatan ini boleh diangkat untuk tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Sebab itu saudaraku, mari kita gunakan kesempatan yang masih ada, yang sedikit lagi ini, untuk sungguh-sungguh, ya, membenahi, ya, apa yang kurang, ya. Haleluya, supaya semuanya digenapi. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menggenapi semuanya, fasilitas sudah digenapi, tinggal kita pakai, ya, untuk menyocokkan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau sudah fasilitasnya sudah lengkap, tapi masih terjadi yang kurang baik, yang kurang tepat, itu bukan salahnya Tuhan, ya. Fasilitasnya sudah memadai, bahkan lebih dari cukup, ya. Tapi kalau tidak mencapai target seperti yang ditargetkan oleh Tuhan, itu bukan salahnya Tuhan, itu salah kita, ya. Misalnya saudaraku, ya, musik satu gereja atau apa, ya, musiknya komplit, diberikan yang termahal, yang terbaik, tapi kalau yang nyetel nggak bisa, wah, nggak karu-karuan. Pasti pimpinannya marah. Kurang apa alat musik ini? Saya sudah sediakan yang terbaik, yang termahal. Kok kamu tidak bisa menjalankan dengan baik? Ya. Nah, jadi selaku yang kasih Tuhan, mari, kalau kita sudah ditebus, ya, oleh darah Kristus, kita sudah diselamatkan, ya. Kita tadi sudah menyanyikan besarlah nama Tuhan, ya. Yesus yang selamatkan jiwaku. Mari, apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Ya, akhir tahun ini merupakan, nah, kalau kita menurut perjanjian lama, akhir tahun ini merupakan persembahan, bukan sebetulnya, ya, Natal itu tidak ada, tapi persembahan akhir tahun, ya. Ada Paskah, ya, ada Pentakosta, hari raya itu berapa tahun yang lalu kita sudah pernah belajar, ya. Ada 3 hari raya besar, hari raya Pentakosta, hari raya Paskah, kemudian hari raya akhir tahun, ya.
hari raya buah bungaran. Itu untuk apa? Kita sudah dipelihara dari Januari sampai Desember. Apa yang kita bisa buat persembahkan kepada Tuhan? Ya. Kalau orang dunia, wah pesta rame-rame begini. Ya. Untuk siapa itu? Untuk dirinya sendiri. Tapi kita sebagai orang percaya bagaimana? Sudah mengakhiri akhir tahun, kita bersyukur, kita persembahkan apa yang bisa kita buat, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Itu seringkali dilupakan, saudaraku. Ya. Dilupakan. Ya. Mari, saudaraku. Ya. Kita mau belajar bersyukur ya. Seringkali kata-kata bersyukur ini sudah kita pelajari berulang kali. Ya, Bu Edi menyampaikan beberapa bulan tentang mengucap syukur ya. Haleluya. Sebab itu kita bersyukur karena apa? Kita sudah dapat hidup kekal ya, hidup kekal. Itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita ini suci, benar, baik, tidak ya. Karena itu pemberian anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Haleluya. Saudaraku, kita diberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya ya, kepada Yesus ya. Haleluya. Mari kita baca pada pagi hari ini di dalam Galatia 3 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus ya, iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya. Saudara dan saya, saudaraku ya, diberikan iman percaya. Itu janji. Ya. Ya. Kita ngerti janji ya. Kalau janji itu sudah ada wujudnya belum? Kamu tak janjeni anak kita dijanjikan mau dibelikan sepeda. Sepedanya sudah dapat atau belum? Belum dapat. Tapi kita percaya pasti dapat. Ya. Jadi kita ini hidup tinggal hanya percaya sama janji-janji Tuhan. Wujudnya belum ada. Ya. Kalau janji-janji firman Allah ini kita percayai, ya, Tuhan janji kita dilindungi, kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Tuhan janji dicukupi, kita akan dicukupi. Jadi cuma pegang janji. Sebab yang janji itu Allah. Allah itu janji tidak pernah omong kosong, tidak pernah bleset. Ya. Kalau orang janji sama satu sama yang lain, wah kadang-kadang janjinya nggak ditepati. Ya. Nah, saudaraku, Allah itu berpegang kepada janji. Puji nama Tuhan. Jadi kita ini hanya oleh anugerah ya, kita bisa percaya itu pemberian Allah ya. Kita bisa percaya kepada Tuhan itu ditarik oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah. Itu di dalam Injil Yohanes ya, pasal 6 ayat 44 dan ayat yang ke Yohanes 6 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-65. Jadi saudara dan saya bisa percaya Yesus itu bukan kita ini baik, bukan kita ini orangnya tidak suka marahan atau bagaimana ya. Bukan karena ditarik oleh Allah, ayat 44 Yohanes 6. Kemudian ayat 65 dikatakan kita itu dikaruniai oleh Bapa. Haleluya ya. Cuma dikasih. Haleluya. Nah, saudaraku, orang yang percaya ya, diberi kasih karunia itu juga dilengkapi ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita ini bukan hanya ditarik diberi kasih karunia, tapi juga apa? Diberi seluruh fasilitas, kelengkapan untuk bisa bertumbuh jadi sama seperti Kristus. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi kita ini kalau sungguh-sungguh bisa jadi sama seperti Yesus. Kalau dengan logika, omong kosong, tidak mungkin. Ya. Tapi itu harus diterima dengan iman, dijalani dengan iman. Ya.
Matius 5:48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga sempurna. Loh, kalau Tuhan nyuruh kita sempurna, berarti apa? Bisa enggak? Oh, pasti bisa. Ya. Tinggal kita nih, ya, mau tumbuh terus apa tidak. Orang namanya orang percaya itu imannya tumbuh, imannya hidup. Itu iman yang taat. Kalau ngomong percaya tapi imannya mati, imannya tidak hidup, tidak taat, itu namanya tidak percaya. Cuma mulutnya ngaku percaya, tapi tindakannya tidak ada, itu sama dengan tidak percaya. Kita perhatikan, saudaraku ya. Haleluya. Jadi keselamatan Tuhan yang diberikan itu, janji keselamatan itu kekal. Ya, keselamatan itu kekal. Ya. Tapi janjinya ini bisa berubah. Kalau kita taat setia sampai ke akhirnya, janjinya ini terwujud, tergenapi. Kalau kita tidak mau taat, kita tidak mau setia, tidak mau menggenapi firman Allah, janjinya apa? Batal. Batal, saudaraku. Tadi sudah Tuhan janjikan, kamu percaya aku, ya, kamu masuk surga. Ya. Jadi percaya itu hidup, iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman yang yang tumbuh. Artinya ada perkembangan. Saudaraku, kalau saudara sudah ikut Tuhan berapa tahun, ya? Berapa tahun, berapa puluh tahun, bagaimana perkembangannya? Ya. Dalam hal ya yang gampang, yang pokok-pokok saja ya. Baca kitab suci bagaimana? Apa dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan? Tidak baca ya, tetap tidak baca. Baca cuma menurut peraturan gereja, baca Alkitab supaya ya nanti kalau ditanyai pendeta supaya bisa jawab, ya sudah baca. Apakah kita bacanya itu meningkat, penuh dengan kasih, penuh dengan kerinduan? Ya. Kita coba koreksi satu-satu ya. Baca firman Allah, ya. Kemudian berdoa, itu yang umum-umum ya. Seperti kalau anak sekolah mau masuk ujian, ada 5 mata ujian yang spesial ya. Tidak seluruh pelajaran, cuma 5 mungkin ya. Nah, itu kita juga demikian ya. Berdoa, baca firman, ibadah. Bagaimana ibadahnya? Ya, bolong-bolong. Lek aku gak ngantuk ya teko, lek kok ngantuk males ya repot nggak datang. Nah, itu semua nanti dinilai. Ya. Kemudian apa? Ya, bukan hanya ibadah. Korban persembahan itu dihitung. Ya. Bagaimana? Setia apa tidak? Ya. Memberikan kembali kepada Allah atau tidak? Itu semua ada hitungannya, saudara. Ya. Jadi mari, ini waktunya tinggal sedikit, ya. Kalau nanti Tuhan datang, nah kita belum selesai bagaimana, saudara? Oh, ini satu ini loh, aku tidak bisa. Bagaimana kalau tidak bisa? Minta tolong sama Tuhan, minta tambahan iman, baca firman, berdoa, Tuhan tolong. Satu ini Tuhan, aku cek angele, misalnya mengampuni. Aku lek ketok wong iku, mangkelku kumat timbul lagi. Ya, itu salah satunya. Yang lain-lain saudaraku. Ya. Minta sama Tuhan pasti bisa. Ya. Sebab itu Matius 7 ayat 7 dikatakan apa? Mintalah kamu akan jangan minta duit terus. Jangan minta soge. Minta ini supaya karakter kita bisa nur firman, itu penting lebih dari segala-galanya. Kalau kita nyari dulu kerajaan Allah, kita bisa melakukan seluruh kehendak Allah. Itu semua nanti ditambah-tambahkan. Amin. Sehingga ikut Tuhan tidak sampai kekurangan, tidak sampai melarat. Karena apa? Itu ngikuti kebenaran. Anak mantu cucu semua nanti diatur Tuhan sehingga ketemu besannya baik, ya. Ketemu mantu, dikasih mantu yang baik, dicukupi, diberkati, dilindungi, ya. Dan efeknya banyak. Di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 kalau nggak salah di situ kan. Karena kamu tidak mau jadi hambaku, ya. Kamu tidak mau belajar kepadaku, maka aku akan menolak kamu jadi imamku, ya. Jadi anak-anak Tuhan, jadi pimpinan keluarga, itu akan ditolak
dan nanti anak-anakmu akan tak tinggalkan. Loh, itu di situ, itu janji, ya. Jadi kalau janji, Tuhan kasih janji, kita tidak melakoni, ya betul-betul terjadi. Coba kita bahasa itu Hosea. Nah, ini ya, Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya, tidak mau belajar mengenal, tidak mau tumbuh, itu tidak mau mengenal. Wis pokoknya aku nang gereja percaya jarine mlebu surga ya wis iku tok. Ini tidak mau mengenal. Zaman sekarang ini memang agak aneh saudaraku ya, orang pacaran lewat HP ya toh. Lihat fotonya hayune ya. Dari belakang koyo bidadari. Dari waktu ketemu muka dengan muka koyo bidaran. Bidaran itu apa saya lupa, kue bidaran. Karena apa? Tidak mengenal dengan betul. Betul nggak? Masa ada orang mau pacaran, mau menikah, mau menjadi satu, cuma lihat HP, kemudian ayo kita kawin nikah. Udah diopo saudaraku? Ya toh? Kalau wajahnya dipoles, merah kuning hijau di foto bagus ya toh. Barang nggak pakai merah kuning hijau, ya jadi putih tok dulu, medeni. Nah, jadi kita belum mengenal. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, saudara-saudara kita semua ini jadi imamnya Tuhan. Ya, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diselamatkan. Mari tingkatkan sampai jadi imamnya, jadi umat yang kudus, umat pilihan Allah. Wah, luar biasa. Itu janji. Nggak ujuk-ujuk jadi imam, nggak ujuk-ujuk jadi umat kudus, ya. Seperti istri saya seringkali mengatakan kalau anak-anak ini bisa, ya, mengasihi Tuhan, bisa dipakai Tuhan, bisa menghormati orang tua, mencintai orang tua, itu nggak ujuk-ujuk jadi, saudaraku, nggak sulapan. Kita juga ikut Tuhan ini nggak sulapan, percaya terus langsung belum masuk surga. Jadi karena tidak mau mengenal Allah, menolak pengenalan itu, ya, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah ini, ya, jadi jangan mikir awak dewi gak kena, anak-anak kena semua. Pasti itu ini firman kok, iya toh. Jadi orang tua didik anak, ya, mengajari anak. Semampu-mampunya minta tolong, minta hikmat Allah, haleluya, sehingga keselamatan yang Tuhan janjikan itu, ya, betul-betul janji itu terbukti, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Jadi saudaraku, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Yang percaya dalam arti ayat-ayat ini, Galatia 3:22 itu, yang betul-betul ada ketaatan dalam percaya itu. Percayanya itu imannya hidup, ya. Nurut. Waduh, kalau orang nurut, ya, janji-janji berkat itu banyak sekali itu disediakan. Ya. Ada satu anak, ya, kepingin dia itu sekolah apa itu, kejuruan. Minta bapaknya, Pak, aku kepingin punya mesin bikin roti ini, ya, pokoknya usaha roti itu mesinnya mahal-mahal, ya, bisa ratusan juta. Bapaknya bilang, loh, kamu masih baru belajar permulaan kok mau minta beli mesin sebegitu mahalnya, itu uangnya dari mana? Terus nanti kalau berhasil buka pabrik roti atau jualan roti, kalau tidak, itu mesinnya terus bagaimana, ya? Ya, sama bapaknya tidak dibelikan, ya. Namanya anak itu kalau tidak dituruti orang tua bagaimana? Gelo. Tapi anak ini terus, ya, bertumbuh terus. Pada percaya kepada Tuhan. Satu saat, ya, dipanggil sama omnya, ya, ditawari kerjaan, ya. Ditawari kerjaan, dia ditawarkan, kamu bisa lulus sekolah itu sekarang bisa bikin apa? Bikin roti macam-macam, ya. Tak belikan. Mejanya kamu minta model apa, dari stainless, dari apa, alat-alatnya tak belikan semuanya.
Akhirnya bagaimana? Ya, semua yang keinginannya tercapai. Ya, tercapai. Janji Tuhan itu diberkati karena apa? Anak ini setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Janjinya orang tua tidak bisa menepati, tidak bisa menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Amin. Haleluya. Kadang-kadang suami ingin nyenangkan istri, ya. Waktu pacaran, janjine kayak semelip, kayak gunung, kayak langit, kayak bintang itu. Jeketeke mari kawin gak iso apa-apa ya. Ya, itu kan banyak yang seperti itu. Tidak bisa menuruti janjinya. Aku nanti jadi suamimu, jadi istrimu, aku mau sabar, mau lemah lembut ya. Begitu kawin baru masuk pernikahan baru hari pertama ya, kasar ya amit-amit. Itu contohnya siapa? Saya sendiri. Ya, contohnya saya sendiri ya. Kalau boleh mau tanya-tanya sama Bu Hendri. Langsung Bu Hendri ngeblak. Ya itu karena apa? Ya itu manusia, janji manusia itu tidak mungkin bisa ya. Haleluya. Tidak mungkin bisa menggenapi kecuali janji Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari ya. Waktunya cepat berlalu. Jadi janji kepada orang percaya tadi Galatia 3 ayat yang ke-22, yaitu orang yang mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ibadah itu sembayangmu apa ya mung ora apa ya mung dina minggu ora ya, betul enggak? Ibadah itu sebetulnya bukan cuma ke gereja kumpul-kumpul ini. Ibadah itu hitungannya apa? Pandemi dulu hitungannya. Gereja ditutup, semua ibadah di mana? Di rumah masing-masing. Itu namanya ibadah. Tuhan bilang apa? Kamu lihat bangunan ini, bagus ini, semua tak robohkan, ya. Itu terjadi. Arti dirobohkan itu apa? Bukan gedungnya dibom terhancur, tidak. Artinya apa? Orang sudah tidak bisa beribadah di gereja, ibadah di rumah masing-masing. Misalnya rumah kita dihancurkan, kita ibadah pribadi. Kita ini bait Allah, kita ini rumah Allah, amin. Tidak ada rumah sekalipun, ya, kita tetap bisa beribadah. Itu aslinya. Jadi sekarang ini kita melihat aslinya orang ibadah itu gimana. Waktu pandemi ini, ya, bagaimana? Coba saudara renungkan. Apakah saat gereja ditutup, wis ketepaan gereja ditutup, aku gak usah repot-repot nang gereja, gak usah kolektor, gak usah perpuluhan, puji Tuhan. Nah, itu ngomongnya orang yang tidak bertumbuh, ya, yang tidak beribadah. Orang yang beribadah, aduh Tuhan, kenapa kok terjadi seperti ini? Ya, aku mau tetap setia beribadah, walaupun tidak ada gereja. Aku mau baca firman Allah, aku mau berdoa, aku mau menyembah, aku mau tetap bersaksi. Nah itu terbukti di situ. Orang percaya yang bagaimana, orang ibadah yang bagaimana, terbuktinya pandemi ini. Jadi ini satu bagi orang yang sungguh-sungguh itu yang merupakan satu berkat, membuktikan bahwa ya dirinya itu betul-betul percaya, tetap melakukan kehendak Allah, tetap beribadah secara pribadi. Yang lain-lain, ketepaan wis kanang gereja. Minggu ngelencar kok. Bangkong kok. Siapa di sini yang bangkong? Angkat tangan dalam hati. Saudaraku, bagaimana? Tuhan itu melihat terus, menilai terus. Ya, ini bakalnya tak lulus. Wah, tahu semua dia. Ya, kena ujian sedikit, ya, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan sudah jatuh. Ya, bagaimana saudaraku? Ya, apakah kita dapat hidup yang kekal? Janji tadi, ya, hidup yang kekal. Ya, haleluya. Saudaraku, ingat tentang orang muda yang kaya, ya. Dalam Alkitab dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan untuk dapat hidup yang kekal? Ya. Guru yang baik, apa yang harus aku kerjakan untuk dapat hidup yang kekal? Nanti saudara baca ayat itu, ya, baca tentang pemuda yang kaya itu, saudaraku, ya. Di situ Tuhan tidak jawab langsung, ya,
Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, bukan hidup yang kekal ya. Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turuti perintah-perintah firman Allah ya. Oh wis kabeh Tuhan ya. Tuhan bilang lagi, kalau kamu mau sempurna, artinya sempurna itu tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahannya, pasti masuk surga ya. Itu jawabannya Tuhan dua. Kalau kamu mau hidup, turuti perintah firman Allah. Kalau kamu mau sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku, ikut Tuhan. Ikut Tuhan dengan kosongan, tidak bersandar sama duitnya ya. Ada duit, tidak ada duit, ada kerjaan, tidak ada kerjaan, ikut Tuhan. Sehat, sakit, tetap ikut Tuhan. Itu jawabannya Tuhan. Kalau kamu mau sempurna, jual semuanya, bagikan kepada orang miskin, ikut aku, dapat surga. Haleluya. Tentunya dengan percaya, saudaraku ya. Percaya dibuktikan dengan apa? Yaitu tadi, semuanya dijual. Nurut firman, semuanya dijual. Tapi orang muda kaya ini apa? Karena duitnya akeh, kekayaannya banyak. Wah, kemudian dia tinggalkan Tuhan. Wah, gak iso Tuhan. Mosok duitku sakmene akene, hartaku segini banyaknya, tak jual, tak berikan orang miskin. Terus aku ikut Tuhan, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Akhirnya orang ini meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Orang kaya itu sulit masuk surga. Masih bisa kalau dia taat. Masih bisa kalau orang muda ini mau menjual semuanya, membagikan kepada orang miskin, ikut Tuhan, masih ada kemungkinan dia dapat keselamatan. Ya. Dan Tuhan bilang tadi, ya, orang kaya sulit. Orang yang bersandar sama uang, ya. Bukan hanya orang kaya, orang miskin kalau motor duiten, ya, mencuri milik Tuhan, ini sama saja seperti orang kaya ini, tidak mungkin ya, bisa selamat. Karena apa? Ada ikatan. Ya. Tuhan mau kita ikut Tuhan, lepas dari semuanya, ya, lepas. Boleh ada, boleh tidak ada. Ada dipakai, tidak ada ya sudah, bersyukur. Ya, diberkati bersyukur, berkatnya kurang tetap bersyukur ya. Haleluya. Jadi istilahnya tidak keduniawian, tidak kedagingan, tidak matre, tidak macam-macam saudaraku ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, untuk masuk dalam kerajaan surga itu kunci pertamanya terima anugerah keselamatan itu. Ya, dengan iman. Namun perhatikan, imannya harus hidup. Imannya harus bertumbuh. Bertumbuh itu apa? Ya, melakukan sesuatu. Ya. Kita lihat kalau orang mati ya, atau sakit, tidak bisa gerak, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Iman yang orang percaya itu iman yang hidup, iman yang tumbuh. Jadi kita harus melanjutkan kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, karunia itu ya, semua sudah diberikan, kelengkapan Allah sudah diberikan. Seringkali saya sampaikan apa? Orang percaya itu diberi satu Alkitab. Saudara yang lulus sarjana, coba mungkin bukunya masih ada, ya, ditumpuk berapa meter, ya, mulai dari SD ya sampai perguruan tinggi, tumpun berapa meter. Saudara belajar itu, belajar semuanya satu halaman per satu halaman, tak mungkin, ya toh. Ya penting-penting toh, tak nututi saudara. Ya. Dan itu kalau lulus masuk mana? Lulus cuma jadi sarjana, apa bisa masuk surga? Nggak bisa. Apa pasti sukses kaya? Belum tentu. Tapi ini penuntun, ya. Setelah kita percaya, diberi buku penuntun supaya kita jalannya betul, terus dituntun terus betul. Akhirnya, nyemplung surga, bukan nyemplung neraka. Ya. Kalau kita beri barang baru, ya, barang yang mahal-mahal, itu ada buku penuntunnya. Kalau orang tidak mau baca buku penuntunnya, pakai sembarangan, tidak ngerti, dianggap reteng, cepet rusak. Ya. Nah, sekarang ini ada Google mau kemana-mana ada
buku petunjuknya, ya. Itu namanya penuntun. Kiri, kanan, lurus, ya. Awas, mungkin kiri lagi. Akhirnya apa? Cepat sampai. Ya. Kalau kita jalan mau ke surga nggak pakai buku penuntun ini, saudaraku, ya, nggak sampai. Ya. Nanti kena ini mogok, kena ini, marah, kena ini, jengkel, mangkel, pegel. Tapi kalau dituntun ini, ayo kamu dihalangin sini, kamu belok sini. Ada batu di sana, ya. Jangan kamu tabrak batunya, lewati, ya. Dituntun terus sampai masuk ke surga. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 8, lanjut. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ibadah itu mengandung janji. Mengandung itu ada janji-janji. Saudara, ibadah itu langsung dapat apa-apa? Langsung dapat sesuatu yang bisa dipegang? Tidak, cuma janji. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Cuma janji. Jadi firman Allah ini penuh dengan janji. Bukan percaya Yesus terus percaya Yesus tak bleki sebulan 50 juta, gitu. Tak kasih motor, tak kasih mobil. Semua itu tidak kelihatan, cuma janji. Tapi kalau kita nurut, ya Tuhan berkati satu persatu, ya. Butuh apa kamu? Butuh ini, ya, jalani firman Allah, ya. Jadi nanti jalannya bagaimana? Ya. Bisa kita diberi kerjaan yang bagus, gitu. Sehingga berkat berlimpah, ya. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya. Bisa beli apa-apa segala keperluan kehidupan kita. Itu mulanya dari janji, ya. Janji, ya. Kalau kamu bekerja, aku turut bekerja. Nah, ini janji, ya. Aku akan buat berhasil, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ya. Haleluya. Jadi semua janji-janji firman Allah ini ada di dalam firman, ada melalui ibadah, ya. Jadi ibadah kita itu sekali lagi bukan hanya hari Minggu. Ibadah kita itu tiap hari, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, ya. Bukan minum Coca-Cola, saudara. Ya, ibadah, ya. Kalau saya sama Bu Hendri pergi kemana, ya, Bu Hendri pernah bercerita tentang, ya, kita mancing, ya. Dia selalu ketemu dengan orang-orang, kita ketemu dengan orang, ya, yang jualan apa-apa, ya. Itu kasihan, ya, Bapak ini rumahnya, ya, rumahnya di daerah Krian, daerah mana, usaha cuma jual kopi, teh itu sampai di mana itu mah, ya, Karanganyar, cuma jualan kopi sama teh sama kacang. Kita ngelihat itu mau beli terus ya buat apa? Tapi kalau Tuhan bilang, sudahlah, kamu apa bisa beli apa yang belilah, ya, untuk bagi berkat. Bukan masalah kopinya atau tehnya atau kacangnya, ya. Yang sudah tua ini masuk makan kacang, ya. Luput terus saya katanya Pak Hardi. Gigit sini mencong sana ya, blingsam-blingsi aja. Kita memberi. Pak, kacangnya berapa, Pak? 2.000, ya. Ya, saya kasih uang 5.000. Kalau 5.000 dapat 3, wis Pak 2 aja, Pak. Ya. Kadang-kadang kita beli Milo, piro Pak? Milo, ya, botol gelas kecil 5.000. Ya sudahlah. Nanti kalau ke kamar kecil, ya. Kamar kecil itu biasanya bayar berapa? 2.000. Ya, Bu Hendy, Pak minta 5.000. Buat apa? Kamar kecil. Ya, saya enggak ngomel, wis ngerti watak, aten-aten wis ngerti, ya. Tapi kalau namanya orang tua bolak-balik ke kamar kecil, ping 3. Kamar kecil tok 15.000. Ya, bagaimana? Jadi saudaraku, mari itu juga termasuk dalam ibadah. Ibadah itu sangat luas artinya.
Saya pernah lewat di daerah Probolinggo. Ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman orang percaya. Apa enggak ibadah itu? Ibadah. Nah, kalau saudara buang sampah sembarangan, ya, itu saudara sudah melanggar tata cara ibadah. Ya. Barusan ini ya, Tuhan beri kesempatan saya sama keluarga Vinduhana sama orang tuanya ya menikmati sedikit liburan ya. Kita ngomong-ngomong, kita sharing ya. Kita berikan pengajaran firman. Kita tinggal di hotel, kita tinggal di villa, kita di mana bayar mahal seberapapun, jaga kebersihan. Habis tidur mau check out, dibersihkan semua. Loh, kok kurang gawe? Bukan kurang gawe, menunjukkan Kristus ada dalam diri kita. Saat kita check out, kita keluar dari hotel, semua keadaan bersih. Kira-kira orangnya batin enggak? Wong iki gak tumen ana wong nyewa kamar, nyewa hotel, villa diberseni koyo ngene. Apa tumon? Nah, berarti apa? Dia mengenal Yesus di dalam itu wong Kristen rasane piye. Kristen sing temenan, bukan sing keseretan ya. Lah sing keseretan wis amburadul pasti. Ya. Nah, saya ceritakan itu ya sama istri saya. Saya ceritakan kepada besan saya. Ya. Buat pelajaran. Ya. Jadi kita itu bersaksi itu bukan terus, ayo percaya Yesus, aku nang gereja. Dengan perbuatan itu kita tunjukkan Yesus ada dalam diri kita. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah ya. Ibadah itu berguna untuk yang sekarang, untuk yang akan datang. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, itu hidupnya dipelihara terus ya. Yang sekarang ini dipelihara sampai nanti kalau ada huru-hara, ada gempa bumi hebat, ada antikris, kita akan diluputkan. Itu jaminannya seperti itu ya. Kalau dalam pandemi ini aja kita masih bisa merasakan pemeliharaan Tuhan ya, itu berarti kita ini sudah menerima sebagian ya pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu nanti akan dilanjutkan ya, akan dilanjutkan ya. So, kita semua tahu bahwa dunia ini tidak menuju kepada kemakmuran, dunia ini menuju kepada kehancuran. Langit bumi akan lenyap tapi firman-Ku kekal. Tidak mungkin langit bumi ini makin indah. Memang sementara semakin indah, ya, makin canggih, tapi sedang menuju ke kehancurannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, lanjut. Ini tadi sudah saya singgung ya, bagian yang kedua ini hidup kekal ya, sebentar, bukan dari usaha manusia ya. Jadi kita itu melakukan segala sesuatu itu bukan supaya hidup kekal, tapi kita melakukan segala sesuatu itu karena kita cinta kepada Tuhan. Karena kita akan menunjukkan Yesus itu ada dalam hidupku ya. Supaya dunia melihat Yesus itu ada. Yesus itu modelnya seperti apa, mereka bisa melihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh ya. Jangan sampai melihat ya, orang melihat modelnya orang Kristen itu ya, apalagi jemaat GBP Stropodo. Iku nang gerejone Pak Henry, tapi amit-amit tingkah lagune. Waduh, sing kena sapa, Saudaraku? Yesus kena, Pak Henry, Bu Henry kena. Pak Henry, Bu Henry itu jemaatnya ya. Terus ngomong enggak gitu ya, karena melihat tingkah polanya enggak karu-karuan ya. Barusan ini ada warkop terbakar gitu ya, saat Tropodo ngerti ya, itu ada orang SMS sama Bu Henry ya. Ini apinya sedang menuju mengarah ke rumahnya Bu Henry ya. Jadi Bu Henry ini masuk apa itu, WA atau apa ya, kok gak rumahnya yang lain gitu loh, sing dipanggil Bu Henry ya. Sebab apa? Ya semua orang banyak kenal Bu Henry. Iku lho, wong sing ndek ngarepe omane mantu-mantu bal-bal disopoi kabeh. Haleluya. Ya. Nah, jadi saudaraku, mari
Haleluya. Kita akan berbuat sesuatu itu menunjukkan kasih kepada Tuhan. Karena sudah dapat selamat. Haleluya. Buktinya selamat itu mengasihi Tuhan, ya. Dengan segala macam cara yang Tuhan ilhamkan kepada kita. Kita membuktikan, ya, bahwa kita mengasihi Tuhan. Kasih itu apa? 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan kasih itu nurut perintah-perintahnya. Kalau ngomong kasih tapi tidak nurut, itu kasihnya orang bilang kasih gombal, ya, abang-abang lambe. Mari kita buktikan, ya. Memang itu butuh pengorbanan, ya. Butuh pengorbanan, butuh penyangkalan diri, mematikan diri, ya. Lebih mementingkan juga orang lain. Itu perlu belajar sampai mati, belum selesai, ya, belum selesai. Tapi mari, seberapa banyak Tuhan berikan kesempatan kepada kita lakukan oleh karena kasih, ya. Oleh karena kasihnya Allah, ya. Bu Henry seringkali menyampaikan firman Allah Roma 5 ayat 5, ya. Kasih sudah dicurahkan, ya. Roh Kudus sudah dikaruniakan. Wah, itu sudah komplit. Kalau kita ini tidak punya kasih, ya berarti kita ini nolak kasih karunia Tuhan. Oh, kasih itu sudah diberi. Kita tidak perlu minta. Kalau kita ingat ada orang mungkin miskin atau ada orang, ya, Tuhan gerakkan untuk memberi, kita ingat, iya ya, kita harus punya kasih, ya. Seberapa bisa kita lakukan, kita lakukan, ya. Dan itu nanti terus meningkat, ya. Puji nama Tuhan. Ya, lanjut. Itu anugerah keselamatan, itu pemberian Allah, ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, ya. Kita sudah diberi, ya. Diberi keselamatan, diberi anugerah ini. Haleluya. Bukan pekerjaan kita. Lanjut ayat 9 dan 10. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya, tidak boleh sombong. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan, perhatikan ayat ini, ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik itu apa? Ya, percaya sama Tuhan, nurut sama Tuhan, itu pekerjaan yang baik, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, tidak ada pekerjaan yang baik kalau kita tidak percaya sama Tuhan. Kita tidak bisa melakukan yang baik tanpa percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab kasih itu korban, ya. Kasih itu korban. Haleluya. Jadi saudaraku, ya, semakin tua kita harus semakin banyak berbuat kasih. Haleluya. Karena apa? Ya itu orang di luar Kristus bilang apa? Apa ini? Ngelumpukno poyo di surga, nabung, invest. Coba apa? Itu nanti dituai, ya. Itu nanti dituai. Jangan kamu kumpulkan hartamu di bumi, kumpulkan harta di sorga. Itu nanti lewat penaburan tadi, lewat memberi, lewat berbuat baik, itu mengumpulkan untuk di sorga. Jadi jangan sampai, saudaraku, ya untung-untung kalau selamat masuk sorga. Tapi kalau ya tidak punya apa-apa, tidak dapat tuain apa-apa, ya rasanya sia-sia. Ya nanti gelo, ya. Tapi kalau kita sudah menabur dengan baik, berbuat baik apa saja, haleluya, kita nanti akan menuai di sana. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga terakhir, tanggung jawab masing-masing. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, jadi kita ini nanti, ya, pulang menghadap Tuhan, masing-masing harus memberikan pertanggungan jawab. Haleluya. Apa yang sudah kita lakukan? Kita melakukan baik, akan menuai baik. Apa kita melakukan yang benar, cocok firman, kita akan dapat upah.
Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, ya juga akan ada balasannya, ya, ada balasannya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sementara kita hidup ya dalam dunia ini, ya, sementara ini, mari, ya, apa yang masih kita bisa lakukan, ya, apa yang belum kita kerjakan, ya, coba belajar, ya, belajar ditaati. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan semua kebenaran firman Allah, ya. Dan hamba Tuhan itu juga dimintai pertanggungan jawab. Apakah sudah seluruh kebenaran firman Allah ini sudah disampaikan kepada jemaat? Kalau sudah, ya, selanjutnya resiko ditanggung masing-masing. Resiko ditanggung penumpang, ya. Hamba Tuhan tanggung jawab sendiri sama Tuhan, jemaat nanti juga tanggung jawab sendiri sama Tuhan, ya. Seperti Rasul Paulus pesan sama Timotius, ya, awasi ajaranmu, ya, awasi dirimu sendiri, supaya jangan sampai kamu yang sudah mengajar orang lain kamu ketinggalan, ya. Jadi sementara ini kita semua, ya, harus punya visi misi yang sama, tindakan yang sama sesuai firman Allah untuk menjadi, ya, masuk dalam kesempurnaan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Allah pada pagi hari ini, ya, jadi berkat buat kita semua. Jangan sampai hidup kekal itu, ya, dipindahkan kepada orang lain, ya. Karunia keselamatan, karunia hidup kekal itu, ya, jangan sampai dicabut, ya, jangan sampai hilang yang sudah diberikan kepada kita, ya. Seperti contohnya Raja Saul, ya. Raja Saul itu roh Allah diambil dari dia. Wah, udah. Akhirnya apa? Mati bunuh diri, ya. Yudas, ya, muridnya Tuhan Yesus, ya. Pelayanan, mengerti firman, tapi dia tidak mau, ya, bertobat, ya, tidak mau meninggalkan, ya, cara hidup yang lama, ya. Dia mencuri sebagai pemegang kas. Akhirnya bagaimana? Dia mati binasa, ya. Jadi keselamatan itu sendiri tetap ada, tapi bukan bagiannya dia lagi, ya. Akan diberikan kepada orang yang lebih baik. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, firman Allah sudah kami dengar, kami baca, kami terima. Tuhan tolong, haleluya, beri umat-Mu yang ada di GPPS Tropodo ini Tuhan, semuanya punya iman yang hidup, punya iman yang tumbuh, haleluya, sehingga tidak ada satupun di saat Tuhan datang kembali, tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya boleh terangkat masuk dalam kemuliaan, menerima bukti keselamatan itu. Bukan janji lagi, tetapi memiliki keselamatan itu untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu, haleluya. Meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh ingat senantiasa dan melakukan seluruh kehendak Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali. So, kami yakin apa yang kami lakukan bukan kepada manusia, kami lakukan untuk Tuhan, karena kami cinta Tuhan, karena kami mengasihi firman-Nya. Kami percaya semuanya itu tidak sia-sia. Semuanya yang kami lakukan ada balasannya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tambahi iman percaya kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan pulang ke rumah masing-masing, yang jauh, yang dekat, Kau jagain, Kau sertai, Kau lindungi. Kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah dan sebagainya, Tuhan jagai, sertai kami, Tuhan berkati kami, luputkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya, kami pulang dari tempat ini, kami mau melakukan seluruh kehendak Allah. Sebab kami percaya ada berkat menanti luar biasa.
Terima kasih Bapa, baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan, doa, ucapan syukur kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya diberkati kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.